Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau memberkati kami sepanjang waktu, dan hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Kami rindu hadirat-Mu terus menguatkan kami Bapa. Hadirat-Mu ada di tempat ini, membawa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, menikmati semua kebaikan Tuhan. Biarkanlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami. Mari kita mau sembah Tuhan. Naikkan segala ucapan syukur-Mu di hadirat. Rasakan kebaikan Tuhan yang mengalir dalam hati kita.
kami Tuhan. Biarkanlah kekuatan kasih-Mu selalu ada bersama kami. Engkau peluk kami dalam hadirat-Mu, dan mujizat-Mu selalu nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Yang paling meriah tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan. Yes. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang mau menari-menari, yang mau melompat-melompat. Amin. Jadi kalau memuji Tuhan, jangan hanya berdiri diam saja, tapi menari buat Tuhan. Amin. Yuk. Bahwa ada kuasa di dalam pujian. Ada mujizat yang dahsyat dalam pujian. Amin. Hey. Tuhan Allah kita bertahan di atas pujian umatnya. Hey. Tuhan Allah kita bertahan di atas
pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Hey, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Hey, haleluya. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam pujian kita. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Hey, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Yes. Hey. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa yang sanggup. Yes, dahsyat Yesus. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Hey, haleluya. Amin. Dahsyat Tuhan kita. Tetap berdiri. Haleluya. Masih tetap berdiri. Kita bersama merasakan betapa dalam dan lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yuk, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada tertandingan. Yesus Tuhanku. Hey, amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia.
bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertika Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertika Yesus Tuhanku. Tiada sepertika Yesus Tuhanku. Tiada sepertika Yesus Tuhanku. Haleluya. Kasihan Tuhan Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu perkara yang dahsyat yang Tuhan izinkan selalu terjadi dalam hidup kita adalah ketika kita melewati badai, ketika kita melewati semua permasalahan, ketika rumah berkat ini berdiri, ada banyak orang berkata, apakah masih bisa berlanjut ibadah di tempat ini? Tapi kita percaya, sekalipun beban tantangan kita lebih besar, tapi Yesus kita lebih dahsyat. Amin. Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mendatangkan mujizat bagi kita. Dan di tempat ini adalah berkat mujizat dari Tuhan. Amin. Sekali lagi dong tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku bersyukur kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya mujizat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup.
Tuhan Bapak. Laut yang teduhkan, badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, Kau pembuat. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau yang lalu Engkau mampu membuat mujizat, hari ini pun kami percaya Engkau masih sanggup membuat mujizat. Engkau Tuhan yang masih sanggup menolong kami yang percaya kepadamu. Berkati beberapa menit ke depan jadi menit-menit di mana kami boleh menerima pesan-pesan-Mu. Lewat firman yang akan kami terima, doa kami ini akan membuat kami makin mengenal Tuhan kami, makin mengerti siapa Tuhan yang kami punya. Lewat firman yang akan kami terima, doa kami juga akan membuat kekristenan kami makin kokoh, makin kuat, makin tertanam di dalam Engkau. Ini doa kami Tuhan, beri kami hikmat pengertian supaya kami bisa mengerti firman-Mu, mampukan hamba-Mu supaya dengan sesederhana mungkin dapat menjelaskan firman-Mu ini sehingga mudah diterima oleh umat-Mu di tempat ini. Berikan kami juga anugerah kekuatan supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak ada yang pulang dengan hati yang kosong, hati yang hampa. Doa kami semua yang pulang boleh membawa berkat-berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Kami izinkan Engkau untuk berbicara buat semua kami. Pakai hamba-Mu dan Kau berkati semua kami. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa Pak Lukas. Yesus kita luar biasa, amin. Yesus kita dahsyat, Yesus kita hidup. Ibu bapak mungkin belum kenal siapa saya perkenalan singkat aja. Nama saya Yusuf Rogoyuwono, pelayanan di Sinode JKI, menjadi wakil sekretaris umum di Sinode, sekaligus sejak akhir tahun lalu merangkap sebagai tim eksekutif di Sinode JKI. Dan hari ini dalam rangka berkunjung ke komunitas yang luar biasa di tempat ini. Boleh kita tepuk tangan buat Anda semua Pak Ibu Bapak, luar biasa dalam rencana ingin bergabung menjadi salah satu anggota gereja JKI. Tentu kami menyambut dengan berbahagia. Baik Ibu Bapak, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama mengambil judul atau tema bersyukur. Langsung saja saya mengajak Ibu Bapak memperhatikan bagian firman yang ada di Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Di depan sudah ada. Mulai kita ayat 31. Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Bagi orang Yahudi, tidak dicintai itu sebuah aib.
Nah, Lea ini termasuk istri yang di hadapan Yakub kurang dicintai. Yakub lebih mencintai Rahel dibanding Lea. Kemudian ayat yang ke-32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya, siapa Ibu Bapak? Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Jelas menjadi istri tidak dicintai, suami lebih memilih mencintai istri yang lain, itu sebuah kesengsaraan. Lea di ayat ini berkata, sekarang aku punya anak, Tuhan sudah memperhatikan sengsaraku. Kalimat berikutnya, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Memang benar, aku kurang dicintai. Sekarang ku kasih anak cowok. Siapa tahu aku menjadi istri yang dicintai. Tapi apakah Yakub kemudian mencintai Lea? Ternyata tidak. Yakub tetap lebih memilih mencintai Rahel. Kemudian ayat ini berlanjut. Ayat 33. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu siapa Ibu Bapak? Simeon. Ku kasih anak satu, aku tetap belum dicintai. Ku kasih lagi deh anak yang kedua. Siapa tahu aku jadi dicintai. Tapi apakah Lea kemudian dicintai? Ternyata tidak. Makanya ayatnya berlanjut di ayat yang ke-34. Mengandung pulalah ia. Berarti ini anak yang keberapa Ibu Bapak? Ketiga. Hamil lagi, mengandung lagi. Dia berpikir, siapa tahu ku kasih anak lagi, sekarang aku menjadi dicintai. Mengandung pulalah ia. Ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini siapa tahu suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Sudah kukasih anak 3. Siapa tahu nih aku dicintai. Apakah Lea dicintai? Ternyata Yakub tetap lebih cinta ke Rahel. Jadi ada peristiwa yang berulang-berulang. Betul Ibu Bapak? Mengandung supaya mendapatkan kasih dari suami. Mengandung lagi. Sudah 3 kali. Kemudian ayat ini berlanjut di ayat yang ke-35. Wow, tapi ketika saya membaca ayat yang ke-35 ini, saya sangat terberkati dengan Ibu Lea ini. Kenapa? Peristiwanya sama, terulang sama terus. Tapi di kehamilan yang keempat, hatinya Lea sudah berbeda. Di sana dikatakan seperti ini. Mengandung pulalah ia. Yang keempat ini. Harapannya dia tetap, siapa tahu aku hamil yang keempat. Aku kasih anak yang keempat. Aku dicintai. Tapi yang menarik buat saya, ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka
ia berkata. Nah, ini yang menarik sekali buat saya. Lea hatinya berbeda sekarang. Dia bisa ngomong seperti ini, Ibu Bapak. Sekali ini, apa Ibu Bapak? Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Apa artinya ketika saya merenung ayat ini? Peristiwanya masih sama. Keadaannya belum berubah. Tapi hatinya Lea itu yang berubah. Dia berani ngomong, kali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kata lainnya seperti apa? Kata lainnya itu seperti ini. Aku gak peduli aku dicintai atau gak dicintai, tapi aku akan memuji Tuhan. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Aku gak peduli keadaanku ini berubah apa tidak, tapi hatiku aku mau berubah. Kalau mungkin dulu aku bersungut-sungut, kalau mungkin dulu aku menggerutu, tapi sekarang aku memutuskan aku mau bersyukur kepada Tuhan. Wow. Di tengah keadaan belum berubah, tapi hatinya Lea berubah lebih dulu. Dia berkeputusan, aku mau bersyukur. Dicintai enggak dicintai, sudah bukan itu lagi urusan utamaku. Urusan utamaku adalah tentang hatiku ini. Aku mau berkeputusan, aku mau bersyukur, memuji Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, seringkali ada keadaan-keadaan yang sudah kita doakan, sudah kita gumulkan, tapi tidak kunjung berubah. Belajar dari Lea pagi hari ini, kadang penting untuk kita di tengah keadaan yang tidak berubah, hati kita yang perlu berubah lebih dulu. Kalau mungkin dulu kurang bersyukur, tapi belajar dari Lea, di tengah situasi yang gak berubah, hatinya dia dulu yang dia putuskan mau berubah. Aku mau memuji Tuhan, aku mau bersyukur. Amin. Nah, Ibu Bapak, saya diingatkan ada kisah nyata terjadi di negeri Cina. Ada seorang yang entah karena apa, tiba-tiba diizinkan matanya tidak bisa melihat. Kemudian dia datang ibadah. Dia dapat nubuatan dari seorang hamba Tuhan. Bu, suatu saat penglihatan ibu akan pulih. Akhirnya wanita ini meyakini nubuatan itu. Dia datang ke KKR kesembuhan, harapannya akan ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan dia. Dan dia datang. Tapi dari berbagai KKR kesembuhan yang dia datangi, setelah dia didoakan, ternyata penglihatannya tak kunjung pulih, tak kunjung sembuh. Tapi yang menarik buat saya, mengkonfirmasi apa yang dilakukan Lea. Suatu saat di tengah dia mungkin sudah bosan mendatangi KKR kesembuhan, dia memilih berdoa di kamar. Dan ketika dia berdoa di kamar, dia bisa ngomong seperti ini, Tuhan, dulu memang aku pernah dapat nubuatan bahwa penglihatanku akan pulih. Aku sudah datang kemana-mana KKR kesembuhan, tapi aku enggak kunjung sembuh. Tapi hari ini Tuhan, aku mau berkata jujur dengan Engkau. Mataku ini pulih atau tidak, enggak masalah. Tapi hatiku aku akan tetap mengasihi Engkau. Penglihatanku ini pulih apa tidak masalah lagi untuk hidupku. Tapi aku akan bersyukur memuji Engkau. Aku akan menyembah Engkau dengan segenap hatiku. Aku akan tetap rajin ibadah. Aku akan tetap iring Engkau seumur hidupku. Aku gak akan pernah tinggalkan Engkau. Di tengah dia berdoa seperti itu, Ibu Bapak, jelas ini
doa yang menunjukkan hatinya sudah berubah. Aku bisa pulih, gak bisa pulih, itu sudah bukan urusan pertamaku. Urusan pertamaku, aku set hatiku, aku tetap mengasihi engkau, aku tetap ikut engkau. Di tengah dia berdoa demikian, hadirat Tuhan kuat. Dia bisa terharu, dia bisa ngalami kasih Tuhan, dia bisa ngalami jamahan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia usap-usap matanya. Habis dia usap-usap matanya, dia bisa melihat. Wah, kok nggak ada yang tepuk tangan ya Bapak ya? Amin. Oke, ya. Dari kisah ini mengkonfirmasi betul yang perlu berubah dulu itu memang kadang hati kita, betul nggak? Di tengah keadaan belum berubah nggak apa-apa, jangan terhanyut dengan keadaan, tapi hati kita ini yang harus kita set. Walaupun keadaan belum berubah, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Walaupun situasi belum berubah, puji-pujian, mazmur, pengagungan, penyembahan tidak akan pernah jauh dari mulutku. Amin. Nah, makanya yang pertama Ibu Bapak, ucapan syukur itu harus diputuskan. Dalam artian ucapan syukur itu harus dilahirkan. Kita sendiri yang harus membuat keputusan, aku akan bersyukur. Enak gak enak keadaannya? Bersyukur. Jadi kita sendiri yang harus memutuskan. Dan kembali kalau ke kisah Lea, di ayat yang ke-35, begitu Lea bersyukur, lahirlah seorang anak, namanya siapa? Yehuda. Dan dari keturunan Yehuda itu lahir raja-raja yang luar biasa. Artinya apa? Dari sikap hati bersyukur akan melahirkan perkara-perkara besar yang luar biasa. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Bersyukur itu kita putuskan. Kita sendiri yang berkeputusan. Aku mau belajar bersyukur. Aku mau mengawali hari dengan ucapan syukur. Di tengah situasi keadaan enak tidak enak, aku mau bersyukur. Ibu Bapak, saya punya teman, dia kuliah S3 di Inggris. Kemudian dia pulang ke Indonesia. Kami menghadiri salah satu acara ibadah di salah satu kota. Dia belum pernah ke kota itu. Dan dia nggak tahu, dia parkir mobil karena parkiran gereja penuh, dia harus parkir agak jauh. Dia parkirlah di pinggir jalan. Karena malam gelap, dia nggak ngerti keadaan di sekitar dia parkir. Dia terlalu mepet, dia parkir, dan ternyata di samping mobilnya dia itu selokan lebarnya 2 meter, dalamnya mungkin 3-4 meter. Dan begitu dia buka pintu, kaki ini ingin turun ke tanah, ternyata itu selokan itu. Ibu Bapak bisa menduga, memprediksi, teman saya ini akhirnya jatuh, nyemplung. Tapi yang menarik buat saya, kata pertama yang keluar dari mulutnya bukan makian, bukan gerutuan. Kata pertama yang keluar dari mulutnya ketika dia jatuh itu, dia ngomong gini, puji Tuhan, Tuhan baik. Aneh, mungkin kalau kita jatuh, mungkin kita akan miso, atau mungkin kita akan gerutu gitu kan, atau mungkin kita akan berespon kata-kata yang keliru. Tapi saya cukup amazed, cukup kagum, kok teman saya ini bisa ngomong, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Kemudian saya tanya, saya menduga kamu nggak mungkin ini membangun kebiasaan di tengah keadaan buruk memuji Tuhan itu baru kemarin. Nggak mungkin itu, pasti kamu sudah bangun itu lama ya. Betul, aku udah belajar ini 5 tahun. Apapun yang terjadi,
respon pertamaku adalah aku memuji Tuhan. Wow. Makanya ibu bapak, mengucap syukur yang kedua itu perlu kita biasakan. Mari katakan sama-sama, biasakan. Biasakan. Amin. Perlu kita biasakan. Bukan dalam keadaan enak aja kita baru bersyukur. Bukan dalam keadaan diberkati saja kita baru bersyukur. Bahkan di tengah keadaan yang tidak enak sekalipun kita harus biasa bersyukur. 2 minggu yang lalu saya mau ke Jakarta. Saya diajak teman sebelum ke bandara, kami makan soto, Pak. Entah gimana, habis kami makan soto, tukang parkirnya itu sudah agak senior, agak sepuh gitu ya. Agak sepuh itu dia ngapa nih? Kiri. Saya ngikut aja, saya percaya aja. Kiri, tiba-tiba terdengar bunyi gruak gitu. Apa yang terjadi? Mobil saya membaret dari tengah hampir sampai ke belakang pintu peok. Istri saya kaget, sayang, saya lagi belajar bersyukur. Saya langsung ngomong, Tuhan baik, nggak apa-apa. Tukang parkirnya sudah ketakutan Bapak Ibu. Wah ini kalau ganti berapa gitu-gitu. Langsung saya buka kaca jendela, saya ngomong, Pak nggak apa-apa. Bapak nggak usah takut, nggak usah sedih, saya nggak akan marah sama Bapak. Di tengah keadaan yang nggak enak. Hari ini masih peyok itu samping sana, belum saya bawa ke bengkel, hari besok baru saya janjian dengan bengkel. Saya ngomong sama tukang parkirnya yang sudah sepuh itu, Pak, nggak usah takut, nggak usah merasa bersalah. Kita nggak pernah dengan sengaja kok melakukan kesalahan. Saya tahu Bapak juga maksudnya baik. Dia minta maaf. Ya, saya nggak tuntut apa-apa, kami lanjutkan perjalanan ke bandara, kami terbang ke Jakarta. Ibu bapak, di tengah keadaan yang nggak enak, coba reaksi kita seperti apa? Makanya bersyukur itu harus kita latih. Amin. Jangan ketika dapat berkat saja ucapan syukurnya limpah. Haleluya, terima kasih. Coba pada waktu keadaan tidak baik, masihkah kita bisa bersyukur? Amin. Makanya bersyukur itu harus kita biasakan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Di sana dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini kalau ayat ini ditulis di daerah Meranggen ya Pak ya. Di daerah Meranggen mungkin bunyinya seperti ini, sekalipun sudah berusaha tapi enggak dapat untung, sekalipun sudah buka warung belum ada yang beli, sekalipun sudah usaha ini tapi belum berhasil, kira-kira begitu. Dia ini bisa ngomong, sekalipun pohon ara enggak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, gagal panen, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, mungkin dimakan hama, mungkin dimakan tikus, berternak kambing domba terhalau dari kurungan, tiba-tiba hewannya pada kabur semua atau dicuri orang, tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Jadi jelas ini keadaan yang sangat tidak baik. Namun di ayat 18 Habakuk mengajari kita, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wow. Di tengah keadaan gak enak, Habakuk men-set hatinya, menasihati kita pagi hari ini. Harus di-set hatinya, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kalimat berikutnya, aku akan tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Jadi jangan pas keadaan baik saja kita beria-ria. Habakuk memperingatkan kita, di tengah keadaan yang sangat buruk, ladang gak menghasilkan, bisnis gak menghasilkan, peternakan gak menghasilkan, hampir ini semua gagal panen, tapi dia bisa ngomong,
hatiku nggak akan sedih, hatiku nggak akan sungut-sungut, hatiku nggak akan menggerutu, tapi hatiku akan bersorak-sorai, hatiku akan memuji-muji Tuhan. Amen. Yang pertama tadi, mengucap syukur itu harus kita putuskan. Kita sendiri yang memutuskan, aku bersyukur. Yang kedua ini, mengucap syukur itu harus kita biasakan. Kira-kira begitu ya. Nah, ada tokoh Alkitab yang saya kagumi, namanya Paulus. Dia kalau ikut Tuhan itu enggak tanggung-tanggung. Si Paulus ini, Bapak Paulus ini, menurut saya dia pendeta yang luar biasa. Ada satu peristiwa yang tertulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 25. Ini yang dialami Paulus. Kalau saya membaca kisah ini, saya merasa sebagai hamba Tuhan, saya belum melakukan apa-apa ketika saya ngerti apa yang terjadi dengan hidup Paulus di Kisah Para Rasul ini. Ayatnya ngomong seperti ini, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Jadi Paulus dan Silas ini ditangkap. Ditangkap bukan karena nyuri ayam, bukan. Ditangkap bukan karena nyuri kambing, bukan. Ditangkap karena menyebarkan Injil. Ditangkap karena penginjilan. Ada ya di sini yang pernah ditangkap karena penginjilan? Puji Tuhan, saya belum pernah. Paulus pernah. Kemudian apakah hanya ditangkap lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa? Setelah ditangkap diseret. Wah, diperlakukan sangat tidak manusiawi, diseret. Kemudian ayat yang ke-22, juga orang banyak menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Artinya apa? Ditangkap, diseret, ditelanjangi di depan umum, dipermalukan. Apakah hanya di situ? Ternyata lanjut, dia juga didera. Bahkan dideranya ayat 23 beberapa kali, berkali-kali. Artinya apa? Habis ditelanjangi dia dipukuli, dia dihajar. Wow. Apakah cukup di situ? Setelah mereka didera, bahkan mereka dipenjara. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Apakah penjaranya penjara biasa-biasa? Ternyata tidak. Di ayat yang ke-24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Artinya apa? Ini biasanya diperuntukkan untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Jadi Paulus yang notabene hamba Tuhan itu dianggap penjahat yang sangat berbahaya. Apakah hanya diperlakukan seperti itu? Ternyata kaki mereka juga dibelenggu dengan pasungan. Ditangkap, diseret, ditelanjangi, dipukuli, dimasukkan ke penjara yang paling tengah. Kaki mereka dibelenggu. Karena apa? Karena Yesus. Karena apa? Karena Injil. Ini orang hebat sekali. Begitu ngikut Yesus, dia ngikut Yesusnya enggak setengah-setengah. Dia ngikut Yesusnya full, segenap hati. Saya tuh nunggu. Setelah ayat ini mungkin Paulus akan ngomong seperti ini ya. Tuhan, ikut engkau jebul kok soro ya Tuhan, gitu kan. Saya tuh nunggu kalimat seperti itu. Tuhan, jadi hambamu ternyata kau menderita ya Tuhan, gitu. Saya nunggu ayat itu. Saya berharap ada ayat seperti itu. Tuhan, ternyata menginjil kok mau menderita ya. Tapi ternyata enggak. Kata-kata seperti ini enggak saya temukan. Sebaliknya di ayat yang ke-25 justru ini yang dikatakan oleh Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyi puji-pujian kepada Allah. Wow. Di tengah keadaan habis dipukuli, dipenjara karena Yesus, dari mulutnya justru keluar puji-pujian kepada Allah. Wow. Wow. Apakah mereka nyanyinya pelan-pelan? Apakah mereka nyanyinya sambil memelas gitu? Ternyata enggak.
kalimat berikutnya menjadi keterangan buat kita. Orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Apa maksudnya? Ingat, Paulus dan Silas di penjara yang paling tengah. Kalau yang lain sampai dengar berarti mereka nyanyinya pelan atau keras. Bapak, makanya minggu depan kalau memuji Tuhan minimal seperti Ibu WL kita, betul, semangat. Karena kita memuji Tuhan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ya. Saya kok pagi ini semangat sekali ya Pak Lukas ya. Gak apa-apa ya Pak ya. Boleh ya Pak. Oke. Nah, Ibu Bapak, kira-kira saya ini menduga ini orang. Saya tuh punya tetangga Ibu Bapak. Ini cerita ini mungkin nyambung dengan kisahnya Paulus dan Silas ini. Saya dulu waktu di kampung, saya ini dari kampung, saya ini orang desa. Saya punya tetangga, anaknya itu ngomong sama ibunya, Bu, aku dibelikan pindang, ikan pindang gitu ya, tahu ya. Ibunya ini bisa marah-marah, anaknya itu diteot, gitu. Habis diteot, anak ini nggak marah karena permintaannya nggak dikabulkan. Justru dia angkat, istilah bahasa kampung saya itu asah-asahan. Piring kotor, wajan kotor, gelas kotor, dia bawa ke belakang ke sumur, dan apa yang dia lakukan? Dia cuci piring, dia cuci gelas, dia cuci itu. Habis minta sesuatu nggak diberi, malah diteot. Habis diteot, malah dia cuci itu. Neneknya lihat itu, neneknya nggak terima, langsung dia panggil penjual pindang itu, sini, putuku pengen pindang, ibune ra gelem nukokne, langsung apa terenyuh ya apa ya, terenyuh apa ya, terenyuh ya, terenyuh, ini neneknya langsung terenyuh. Ini kisah nyata ini. Ibu Bapak, surga terenyuh nggak dengan Paulus dan Silas? Ini menderita karena aku, ini dipukuli karena aku, ini dipenjara karena aku, di tengah menderita malah memuji-muji aku, malah bersyukur kepadaku. Kira-kira surga tahan gak untuk tidak menolong? Surga tidak tahan. Makanya yang terjadi habis itu gempa bumi. Kalau kita lanjutkan ayat-ayat ini kan, tiba-tiba pintu-pintu penjara terbuka dan mereka bisa keluar. Ibu Bapak, kisah ini mengkonfirmasi saya. Tak beritahu, ini firman ini juga buat saya. Di tengah keadaan gak enak, kita putuskan bersyukur, itu membuat surga tidak tahan untuk tidak menolong kita. Amin. Boleh tepuk tangan buat kita. Amin. Semangat sekali saya pagi ini ya. Pak, saya sampai jam berapa ini Pak Lukas? Oh, saya yang harus pulang Pak, check outnya jam 12 dari hotel. Kebetulan Bu Bapak, kemarin sore saya sama istri pelayanan di gereja Petra ya, di MT Haryono itu, Petra Community Church. Ada ibadah youth, istri saya isi youth, saya isi dewasa muda. Makanya kami menginap karena pagi ini pengen ketemu Pak Lukas dan Ibu Bapak semua yang luar biasa. Nah, yang ketiga sekarang, kalau ucapan syukur itu yang pertama diputuskan, dilahirkan, yang kedua dibiasakan atau dilatih. Sekarang yang ketiga, ucapan syukur itu perlu kita tularkan. Mari sama-sama katakan tularkan. Tularkan. Ayatnya ada 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sana dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kolose 4 ayat 2, di sana dikatakan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kalau istri kita di rumah mulai bersungut-sungut, suami yang harus ingatkan, bune, mamah, bu, ingat, mengucap syukur jauh lebih baik. Makanya ucapan syukur itu perlu kita tularkan.
Kalau kebalikannya, suami-suami yang menggerutu-gerutu. Puji Tuhan di sini suaminya baik-baik. Amin Bapak-bapak. Yeah. Ibunya yang perlu mengingatkan. Pak ne, Bapak, Papa, ingat hari Minggu tuh loh kita dengar firman, diingatkan ya. Tidak boleh bersungut-sungut. Kalau ada anak-anak kita yang sungut-sungut, kita orang tua yang ingetin, nak, ingat firman Tuhan, kita nggak boleh bersungut-sungut. Nah, 5 menit terakhir, semoga cukup. Ada minimal 1.500 berkat ketika kita bersyukur. Tapi kalau 1.500 saya sampaikan tentu kita selesai jam 3 nanti. Makanya saya 7 saja ya Bu ya. Oke. Supaya besok diundang lagi kira-kira begitu ya. Dari 1.500 itu saya sampaikan 7 saja gitu ya. Oke. Minimal next slide. Minimal ada 7 berkat. Kalau kita ini bersyukur. 7 berkat ketika kita bersyukur. 1. Membantu kita menemukan tujuan ilahi. Maksudnya seperti apa? Seringkali dalam hidup kita ini kan sering bertanya tuh, mengapa Tuhan ini terjadi padaku? Mengapa Tuhan aku mengalami begini? Mengapa? Betul apa betul? Saya juga pernah kok tanya segitu sama Tuhan. Tuhan mengapa tuh kok ini terjadi? Mengapa tuh kok masalah ini datang? Nggak pakai diundang, datang sendiri gitu kan? Datangnya ujuk-ujuk lagi, nggak pakai kode-kode. Mengapa Tuhan? Nah oke. Kalau kita sering tanya mengapa, itu artinya apa? Kita memakai energi kita untuk menanyakan Tuhan. Ubah sekarang. Daripada bertanya mengapa, bersyukur saja. Bahasa Inggrisnya bagus. Mengapa itu why. Why. Daripada why, kenapa kita ngomong gini? Wow. Wow itu artinya apa? Kagum. Daripada kita bertanya mengapa, lebih baik kita memakai mulut kita untuk mengagumi Tuhan. Tuhan, memang aku nggak ngerti kenapa ini harus terjadi padaku, tapi aku set mulut dan hatiku untuk aku mengagumi Engkau. Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Amen. Jangan pakai energi kita untuk khawatir, pakai energi kita untuk percaya. Jangan pakai energi kita untuk bersungut-sungut, pakai energi kita untuk bersyukur. Nah, begitu kita bersyukur, yang pertama ini kita jadi nanti akan dengan mudah menemukan maksud ilahi. Ada seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, memberkati bangsa-bangsa jutaan orang. Anda tahu, ternyata di masa mudanya dia diperkosa orang. Gara-gara dia diperkosa, mungkin pada awalnya dia kecewa, dia bertanya, kenapa Tuhan, kenapa ada orang jahat kayak gitu. Tapi Anda tahu, ternyata karena dia korban pemerkosaan, akhirnya dia bisa menolong gadis-gadis, ribuan gadis yang juga jadi korban pemerkosaan. Karena dia dulu pernah diperkosa, jadi ngerti rasanya diperkosa itu seperti apa, sedihnya, hancurnya. Akhirnya dia dipercaya Tuhan memulihkan ribuan orang korban-korban pemerkosaan. Amin. Pak, kalau mau tepuk tangan aja Pak. Ya, amin. Oke. Yang kedua, ingat ya, ada 1.500 tapi pagi ini hanya 7 ya Bu Bapak. Yang kedua, apa manfaat kalau kita ini bersyukur? Mempercepat mujizat. Kenapa bangsa Israel lama sampai tanah perjanjian? Karena bersungut-sungut. Betul, harusnya 3 minggu katanya. Nggak sampai sebulan, tapi berapa tahun? 40 tahun. Karena bersungut-sungut. Nah, sekarang secara logika sederhananya aja Ibu Bapak, kalau bersungut-sungut itu memperlama, berarti yang mempercepat apa? Bersyukur. Wow, jadi bersyukur itu akan mempercepat mujizat. Mujizat mungkin belum terjadi, pertolongan Tuhan mungkin belum terjadi, jalan keluar yang kita harapkan mungkin belum terjadi, tapi bersyukur itu akan mempercepat itu
segera nyampe ke kita, ke keluarga kita, ke pelayanan kita, ke usaha kita. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Waduh, sudah jam 10. Oke Pak, oke. Tapi ya, oke. Bersyukur. Saya pilih beberapa aja dari 7. Bersyukur itu membangkitkan semangat dan ide-ide positif. Gini. Maksudnya gimana? Ibu bapak, yang namanya kebencian, kemarahan, kepahitan, apalagi dendam, iri hati, marah, tidak akan pernah membuat hidup kita cemerlang. Saya ulangi ya. Marah, benci, iri, kecewa, apalagi Bu? Perselisihan, dendam, tidak akan pernah membuat hidup kita cemerlang. Biasanya orang yang marah, dendam, sakit hati, kepahitan, biasanya yang keluar dari mulutnya itu selalu negatif, gak pernah positif. Misalnya nun sewu ya, contoh aja, ibu bapak kepahitan sama Pak Lukas. Enggak mungkin ibu bapak tuh dari mulutnya tuh ngomong gini, Pak Lukas dulu luar biasa, Pak Lukas tuh hamba Tuhan hebat. Enggak mungkin. Pasti yang keluar akan negatif. Tapi kalau bersyukur, misalnya kita dikecewakan, aku enggak mau kecewa, aku mau bersyukur. Ya ini akan menguatkan imanku, maka akan membangkitkan semangat. Tapi orang-orang yang pahit itu semangatnya tiba-tiba akan tergembosi. Yang tadinya pelayanan jadi enggak pelayanan lagi, gara-gara kecewa, gara-gara kepahitan, gara-gara benci. Ya kan? Enggak pelayanan lagi, itu artinya apa? Dia kehilangan semangat. Gimana caranya kita bisa mengalahkan itu semua? Bersyukur. Orang yang bersyukur, keadaan negatif, dikecewakan, dikhianati, ditelikung, ditipu, dibohongi, tapi dia bisa melihat yang positif. Puji Tuhan, aku yang dibohongi, bukan aku yang membohongi, gitu kan? Kalau yang membohongi kan berarti parah banget. Itu akan keluar semangat, tetap semangat. Saya pernah ditipu orang ratusan juta, saya beli 2 rumah, rumahnya nggak dibangun, uangnya dibawa kabur. Kalau saya pahit, ya mungkin saya akan emosi terus, lihat wajahnya, keinget namanya, pahit banget. Tapi saya berkeputusan kala itu dengan istri, tutup buku, lupakan, ampuni, kita bersyukur. Puji Tuhan, 1, baru kali ini saya ditipu orang. Besok akan lebih bijaksana, besok akan lebih hati-hati, betul? 2, bersyukur, saya yang ditipu, bukan saya yang menipu. Kalau yang menipu artinya kan parah banget, berarti jahat banget. Kira-kira begitu. Ibu bapak, apapun keadaan negatif pun ada sisi positif yang tetap kita bisa syukuri. Setuju, katakan amin. Amin. Oke, berikutnya, bersyukur itu mendekatkan surga, jelas, membangkitkan semangat, meredam kebencian, mempercepat mujizat. Tadi yang mempercepat mujizat saya teringat kisah Yosafat. Yosafat ini ingin perang. Tiba-tiba nabinya ngomong gini, Yosafat, raja, pilih aja pasukan pemuji penyembah. Wow, taruh itu di barisan paling depan. Artinya apa? Bersyukur itu harus jadi garda paling depan dalam hidup kita. Memuji Tuhan itu harus jadi garda paling depan. Dan ketika Yosafat bersyukur, memuji Tuhan, kemenangan yang gilang gemilang Tuhan berikan. Amin. Nah, sekarang yang terakhir aja, nomor 7, karena udah jam 10 lebih kan. Meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan. Dulu bangsa Israel gagal masuk Kanaan itu karena apa Bapak Ibu? Dosa mulut, bersungut-sungut. Akhirnya Musa bahkan gagal. Yosua yang Tuhan pakai masuk tanah Kanaan, langsung ketemu musuh. Temboknya tebel, namanya tembok Yeriko.
Dan yang menarik strateginya Tuhan suruh bangsa itu keliling tembok Yeriko dengan diam. Betul Pak Tos, Pak. Bapak luar biasa. Ya. Dengan diam menang gitu. Kenapa? Tuhan sebenarnya ingin ngasih tahu, ini loh, dulu kamu gagal gara-gara mulutmu, lambemu, gara-gara tutukmu itu loh, gara-gara mulutmu. Kemudian Tuhan ketika ngerti bangsa ini akan menghadapi bangsa yang kuat, Tuhan suruh mereka apa? Diam, menang, diam. Makanya mereka betul. Hari pertama mereka keliling, diam. Hari kedua mereka keliling, diam. Hari ketiga mereka keliling, diam. Sampai hari keberapa Pak? Ke-6 Bu. Ke-6 mereka diam. Sehari sekali. Tapi di hari ke-7 mereka disuruh keliling berapa kali? 7 kali. Dan ini yang menarik buat saya. Di hari itu selesai keliling 7 kali, baru mereka disuruh bersorak-sorai. Temboknya sudah runtuh apa belum? Belum. Tapi apa artinya bersorak-sorai? Artinya bersorak-sorai ini demikian Ibu Bapak. Seolah-olah sudah menang. Wow, haleluya. Padahal belum menang. Makanya kekristenan itu kan gini, yang miskin berkata aku kaya. Sudah kaya apa belum? Belum, tapi suruh ngomong aku kaya. Yang lemah berkata aku kuat. Sudah kuat apa belum? Belum, lemah. Nah itu kekristenan yang sejati. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Nah ketika mereka disuruh sorak-sorai, itu sebenarnya Tuhan ingin kasih tahu seperti ini. Bersorak-sorailah seolah-olah kamu sudah menang. Jadi mereka itu bersorak-sorai seolah-olah kemenangan itu sudah terjadi. Ada orang yang kalah sorak-sorai? Enggak ada, sedih. Yang sorak-sorai itu orang yang menang. Ya. Akhirnya tembok itu runtuh. Dan yang menarik penelitian ngomong seperti ini. Tembok itu runtuh bukan karena sorak-sorai mereka. Karena enggak ada kekuatan suara ini bisa membuat bangunan itu roboh. Dan kalau mereka keliling, dan kalau betul gara-gara kekuatan suara membuat tembok itu runtuh, berarti runtuhnya itu dari luar ke dalam. Betul kan? Karena suaranya kan dari luar. Berarti dari luar ke dalam. Tapi penelitian ngomong tembok itu runtuh dari dalam keluar. Berarti memang betul itu hanya tangan Tuhan yang bisa meruntuhkan tembok itu. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya Yosua dan bangsa Israel bersorak-sorai? Apa sih bersorak-sorai itu? Bersorak-sorai versi Yosua dan bangsa Israel adalah bersorak-sorailah, memuji Tuhanlah seolah-olah kita sudah mendapatkan mujizat. Bersorak-sorailah seolah-olah sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Bersorak-sorailah seolah-olah sudah mendapatkan jawaban doa. Bersorak-sorailah seolah-olah sudah mendapatkan jawaban yang datangnya dari Tuhan. Jadi minggu depan Ibu Bapak, yang belum punya rumah, yang belum sedang rindu belum punya rumah, minggu depan kalau muji Tuhan seolah-olah kemarin baru aja beli rumah. Jadi kan bahagia banget kan hari Minggu datang ke gereja ini, puji Tuhan kemarin punya rumah baru. Kira-kira muji Tuhannya akan gini atau haleluya gitu ya? Pasti akan semangat. Nah itu artinya sorak-sorai, memuji Tuhan seolah-olah sudah berkemenangan, sudah ditolong Tuhan, sudah dapat mujizat, sudah dapat ini, sudah dapat itu. Itu artinya bersorak-sorai. Amin. Oke. Saya nggak tahu pergumulan ibu bapak apa. Tapi bayangkan aja seandainya pergumulan itu sudah ditolong Tuhan. Bisa ya? Misalnya yang belum punya rumah, bayangan aja tiba-tiba sudah punya 10 rumah. Kira-kira sedih apa senang? Senang. Nah besok Minggu kalau siapa tahu ibu siapa Bu? Ibu ini kan pimpin lagu lagi. Bu ini kan cadet ya Bu. Kira-kira memuji Tuhannya sama atau berbeda. Jadi minggu depan kalau puji Tuhan seolah-olah
mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, itu yang akan menarik mujizat. Itu yang akan menarik Tuhan bekerja. Ini belum aku kerja kok semangatnya sudah seperti itu. Memuji Tuhannya kok udah seperti itu. Bersyukurnya kalau sudah seperti itu. Nah, itu surga gak akan tahan. Kira-kira begitu. Amin. Amin. Ya kalau amin saya selesai. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang mampu. Ini waktunya kami mempercayai Tuhan itu. Ini waktunya kami mempercayakan hidup dan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk bersyukur. Kami mau jadi orang-orang yang selalu bisa bersyukur. Karena ketika kami bersyukur ini sebenarnya kami sedang percaya bahwa Engkau Tuhan yang pegang kendali. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami sendirian. Amen. Engkau Tuhan yang mampu. Engkau Tuhan yang sanggup. Amin, amin. Hanya orang yang bersyukur, orang itu percaya kepada Engkau. Tapi kenapa orang gak bisa bersyukur? Itu tanda bahwa mereka sebenarnya gak percaya kalau Engkau itu bisa. Mereka gak percaya kalau Engkau itu mampu. Mereka gak percaya kalau Engkau itu sanggup. Tapi kami di tempat ini kami putuskan, kami mau mempercayai Engkau. Engkau mampu, Engkau bisa, Engkau sanggup. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Makanya kami akan tetap memuji Engkau. Kami akan tetap bersyukur karena Tuhan kami luar biasa. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dahsyat, ajaib. Kami percaya di dalam setiap ucapan syukur dan pujian kami ada mujizat yang Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Biarlah semakin hari semakin dahsyat Tuhan pakai pengurapan yang luar biasa, pengajaran yang luar biasa, hikmat yang luar biasa Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan.